Jalan terakhir ketika si akar rambutnya itu tidak ada lagi, tidak ada yang bisa diperbaiki, mau tidak mau kita lakukan transplantasi, pindahkan rambut dari daerah donor, dari daerah belakang ke daerah yang mengalami kebotakan. Hai sahabat kompas.com, sudah pernah dengar belum tentang transplantasi rambut? Atau jangan-jangan sahabat kompas.com sudah berencana nih untuk melakukan treatment ini? Transplantasi rambut belakangan ini memang sedang populer. Terlebih setelah beberapa public figure secara terbuka mengungkapkan mereka melakukan tanam rambut. Misalnya saja Anang Hermansyah, Kevin Aprilio, hingga Kaka Slank. Transplantasi rambut disebut-sebut sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi kebotakan. Nah, untuk mengetahui seperti apa prosedur tanam rambut dan juga seberapa efektif treatment ini mengatasi kebotakan, yuk kita berbincang dengan hair expert kita, Dr. Nina. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Dr. Nina, hair expert dari Farmanina Hair and Beauty Center Jakarta. Halo dok, selamat pagi. Selamat pagi, Nak. Ya, dok, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tentang transplantasi, boleh dijelasin nggak sih dok sebenarnya apa sih yang menyebabkan rambut itu bisa jadi rontok gitu dok? Nah, oke. Penyebab kerontokan rambut itu banyak sekali ya. Setiap hari manusia itu selalu rambutnya tanggal itu sekitar 50 sampai 100. Ketika lebih dari 100 itu harus kita warning nih, ini akan membuat nanti kerontokan rambut ya. Nah, kerontokan rambut pada laki-laki paling banyak adalah karena androgenik alopecia. Jadi kebotakan yang disebabkan oleh genetikal, jadi keturunan atau karena hormonal. Nah, pada perempuan biasanya karena perlakuan terhadap rambutnya, biasanya sering dicatok, sering di-blow, sering dicat. Bisa juga karena faktor hormonal juga ketika habis melahirkan, ketika dia menyusui, seperti itu. Biasanya ada usia-usia tertentu nggak dok ketika rambut tuh rontoknya lebih banyak dibanding usia yang lain? Oke. Biasanya kalau pada laki-laki mulai pada saat puberti. Puberti itu kan hormon testosteronnya dia mulai naik tuh. Nah, pada androgenik alopecia biasanya hairline-nya dia mulai mundur, belakangnya mulai botak. Nah, kalau pada perempuan atau laki-laki yang tidak genetikal, tidak androgenik alopecia, biasanya proses aging di atas 50 tahun dia mulai rontok rambutnya. Wah dok, saya jadi khawatir nih dok sama rambut saya karena rontok juga dok. Meskipun saya nggak pernah ngitung sih lebih dari 100 atau enggak. Yuk kita cek dulu yuk. Jadi nggak ada masalah dengan rambut ini. Jadi rontoknya masih wajar ya? Masih wajar ya, masih wajar. Memang kan rambut itu kan ada fasenya ya. Kalau untuk pilihan treatmentnya nih dok, untuk rambut rontok, di pasaran kan juga banyak ya dok, shampoo atau misalnya vitamin rambut gitu untuk mengatasi kerontokan. Sebenarnya itu cukup ngaruh nggak dok? Oke. Kalau dia rontoknya tidak terlalu banyak, dengan vitamin rambut masih bisa menolong ya. Tapi kalau sudah 1 hari lebih dari 100, segeralah kontrol sama dokter. Apa yang terjadi, masalahnya apa. Nanti baru dicari apa masalahnya yang membuat kerontokan. Apakah benar dari shampoo-nya, apakah dia kekurangan vitamin, nanti baru ketahuan dari situ. Kalau di klinik dok, pilihan terapi untuk mengatasi rambut rontok, bahkan mulai botak itu apa aja dok? Kalau di klinik kami biasanya kita periksa dulu ya, kita diagnosa dulu apa yang menyebabkan dia rontok itu. Kita periksa lab juga. Kalau kekurangan vitamin kita kasih vitamin ya. Kalau seumpamanya rontoknya karena biasa nih abis COVID tuh banyak sekali yang rontok ya. Jadi rambutnya tanggal walaupun dia nanti tumbuh lagi tapi dia perlu waktu yang panjang. Biasanya kami lakukan PRP. Nah, jalan terakhir ketika si akar rambutnya itu tidak ada lagi, tidak ada yang bisa diperbaiki, mau tidak mau kita lakukan transplantasi, pindahkan rambut dari daerah donor, dari daerah belakang ke daerah yang mengalami kebotakan, seperti itu.
Nah, ini menarik dok tentang Hmm. transplantasi rambut yang sekarang kayaknya lagi tren juga Tren. ya dok ya. Iya betul. Itu sebenarnya apa sih dok? Tadi kan dokter bilang diambil dari daerah bagian donor. donor Itu belakang. maksudnya apa dok? Boleh dijelasin dok? Oke. Pada kebotakan yang dia sudah tidak ada akar rambutnya lagi, itu dengan treatment apapun kita tidak bisa mendapatkan hasil yang baik. Jadi selalu kita ambil akar rambut di daerah yang di belakang untuk dipindahkan ke depan. Nah, kita cek lagi apakah akar rambut yang di belakang itu cukup untuk dipindahkan ke depan. Ketika itu tidak cukup juga, saya tidak akan pernah melakukan. Jadi teknik transplantasi rambut yang kita lakukan adalah direct hair implantation. Jadi hari itu diambil, hari itu juga ditanamkan. Itu satu persatu gitu Satu dok? persatu. Oh, satu persatu. Dan itu dikerjakan oleh dokter langsung? Oleh dokter gitu? langsung. Ya, jadi kita pilih satu persatu, terus kita taruh di tray, kita cek rambutnya yang bagus-bagus, baru kita ambil, kita pisahkan. Nah, yang bagus, yang kualitasnya bagus, baru kita tanamkan. Seperti itu. Kalau kelebihan transplantasi rambut nih dok dibanding terapi yang lain tadi itu apa aja dok? Kelebihannya adalah dia akan tumbuh si rambut itu karena yang dipindahkan kan si folikelnya ya, akar rambutnya. Tapi kalau treatment yang lain dia perlu waktu yang panjang. Ya itu ceritanya ketika nggak ada akar rambutnya lagi, yang rambut yang akan tumbuh itu treatment yang sia-sia dilakukan. Seperti itu. Jadi memang dia untuk yang udah nggak ada akarnya. Nggak ada akarnya, itu jalan terakhir. Itu jalan terakhir ketika kita tidak bisa lagi dengan treatment yang lain, jalan terakhirnya kita pindahkan. Seperti itu. Sebenarnya kalau transplantasi rambut ini sebuah metode yang baru atau sudah lama sih dok sebenarnya? Oke, transplantasi rambut ini banyak sekali macamnya ya. Zaman dahulu itu transplantasi rambut yang di strip. Ya, jadi diambil kulitnya, baru rambutnya diambil dicacah satu persatu. Nah, dunia teknologi kedokteran itu berkembang dengan pesat sekali ya. Setelah FUT, dia masuk ke FUE. FUE itu juga rambutnya diambil dan dimasukin satu-satu. Nah, yang terakhir adalah direct hair implantation ini. Ya, jadi teknologi yang paling baru sekali. Dengan alat khusus kita ambil rambutnya satu-satu, akar rambutnya kita ambil satu-satu, dan dengan alat khusus pula juga kita tanamkan satu persatu. Nah itu teknologi yang terbaru sekarang untuk transplantasi rambut. Dan itu yang dokter lakukan di klinik juga ya? Iya, aku lakukan itu. Itu persiapannya apa aja dok sebelum melakukan transplantasi? Oke, pasien harus daerah donornya harus bagus dulu ya, jadi nggak ada jamur, nggak ada infeksi, rambut yang akan dipindahkan itu cukup untuk dipindahkan. Kemudian kita seperti biasa cek lab dulu untuk keamanan pasien dan keamanan si dokternya juga ya. Setelah itu pas dikerjakan pasien dipotong rambutnya, baru dalam posisi tengkurap kita ambilin rambutnya satu persatu. Itu habis itu ditanamkan. Gitu. Jadi persiapannya sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Biasanya vitamin E, vitamin C 1 minggu berhenti, kopi, alkohol, rokok 1 minggu berhenti dulu sebelum ditransplant. Terus pengencer darah, ya, tensi harus baik. Kalau mamanya ada penyakit jantung, konsul dulu dengan dokter internisnya sampai udah safe baru kita kerjakan. Benar-benar harus kondisinya sehat ya dok? Sehat, harus kondisi sehat. Nah ada batasan usia nggak dok untuk melakukan treatment ini? Batasan usia sebenarnya tidak ada ya, selagi daerah donornya masih bagus ya. Tapi lebih baik dikerjakan ketika dia sudah matang, sudah matur ya. Mamanya di atas 18 tahun. Kita pernah kerjakan anak umur 18 tahun karena scar bekas dia tabrakan. Jadi nggak ada rambutnya, itu masih bisa dikerjakan. Yang lainnya pasien saya di atas 60 juga masih ada, selama kesehatannya baik sih nggak masalah. Tadi menarik dok kasus-kasusnya. Mungkin dokter ada kasus yang paling sulit nih dok, tapi ternyata berhasil gitu dok, boleh diceritain dok? Ya itu ada satu pasien saya ya, sebenarnya sulit nggak sulit ya, dia koma kira-kira 1 bulan. Ya, jadi belakang rambutnya itu udah nggak ada. Nah pada saat itu pergaulannya jadi terganggu, ya dia agak minder dengan itu ya. Terus mau nggak mau
kita harus perbaiki si rambut yang kosong itu, ya. Tapi keadaannya anak itu kan baru baru koma 1 bulan lebih gitu ya. Jadi kita persiapkan benar-benar sampai anak itu sudah siap untuk ditransplant atau sekarang sih tumbuh bagus dan itu bikin saya bahagia ya gitu ya. Oh, oke, jadi bagus gitu ya. Terus nggak terlalu sulit. Nah, yang paling sulit itu ketika saya dapat bekas lemparan dari orang yang memang dia nggak tumbuh. Ya, jadi ada yang dia tumbuhnya nggak sesuai. Jadi ada yang satu ke sini, ada yang satu ke sana. Itu yang paling sulit untuk memperbaiki. Sementara daerah donornya sudah mulai berkurang. Jadi saya harus perbaiki depan, sementara di belakang sudah nggak terlalu banyak rambut yang sudah di ini. Tapi ya challenge lah ya, kerjain. Kalau mau hasil bagus ya bagus, senang aja. Gitu. Nah, kalau itu kan tadi sebenarnya kalau dari penggambaran dokter ya tentang transplantasi itu kan kayak semacam bedah juga ya dok ya sebenarnya? Nggak ya, kalau dibilang operasi sih enggak ya, karena bukan kita nggak ada menyayat ya, nggak ada menyayat sama sekali. Kita hanya mengambilin satu-satu dengan alat yang khusus. Kalau saya bilang bukan operasi besar, bukan suatu operasi yang harus ditakutkan. Memang agak membosankan karena mengerjakannya bisa lebih dari 6 jam. 6 jam dok? Lebih dari 6 jam Wow. mengerjakannya agak membosankan karena harus ambil satu persatu. It's okay lah. Gitu. Nah itu kapan dok kita bisa melihat hasil dari transplantasi itu? Nah ketika habis ditanam biasanya dia tumbuh seperti rambut yang biasa ya, tumbuh panjang gitu. Bulan pertama sampai bulan ketiga biasanya shock loss. Shock loss itu seperti kita nanam pohon. Ya, pasti daunnya kuning dulu nih. Ini sama juga si rambutnya lepas dulu, tapi si akar akan tetap kuat. Nah nanti baru di atas 4 bulan rambut itu baru mulai tumbuh. Nah, sempurnanya di atas 8 bulan. 8 bulan itu udah tebal ya. Udah tebal. Dan dia akan tumbuh seperti rambut. Seperti rambut biasa. Kuat Karena juga, Dok. Kuat. Karena yang kita pindahkan kan jaringannya ya. Yang kita pindahkan kan akar rambutnya. Jadi bukan rambutnya, akar rambutnya. Jadi dia akan tumbuh seperti rambut kita. Jadi kalau mau rambut kita keriting, tumbuhnya keriting. Kalau rambut kita beruban, tumbuhnya beruban. Jangan ngarepin jadi hitam. Kirain, Dok. Itu ada pantangan nggak, Dok, sesudah treatment? Oke, setelah treatment biasanya 1 bulan nggak boleh olahraga berat, ya, tidak boleh pakai topi, ya, pakai topi, pakai helm, tidak boleh berenang 1 bulan, alkohol, kopi, sama teh 2 minggu, selebihnya is okay. Gitu. Nah, kalau sudah tumbuh tadi 8 bulan tadi sudah tebal, itu boleh dilakukan kayak misalnya kita mau menjepit rambut gitu. Boleh. Biasa seperti Jadi biasa. Rambut yang di belakang adalah rambut yang paling kuat. Ya, ketika dia dipindahkan ke depan, dia akan kuat seperti yang di belakang. Perhatikan manusia ya, kalau makin menua, rambut di belakang nggak terganggu. Ya kan, yang terganggu hanya di depan. Karena rambut yang di belakang itu rambut yang paling kuat. Di belakang sama di samping. Makanya kenapa kita ambil yang di belakang sama yang di samping. Kenapa dok yang paling kuat itu belakang? Memang seperti itu dari sananya. Yang paling kuat gitu. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan banyak sahabat kompas.com juga, Dok. Biayanya, Dok. Oke. Biaya sih relatif ya, relatif tergantung luasannya, tergantung berapa banyak rambut yang dipindahkan ya. Tapi untuk saya saran sih sebenarnya sebelum rambut di belakang itu tidak ada yang dipindahkan, lebih baik dipindahkan segera mungkin karena nanti kalau sudah habis nggak cukup lagi rambut di belakang untuk dipindahkan, itu lebih sulit seperti itu. Jadi harganya relatif lah. Jangan tunda-tunda ya dok. Jangan tunda-tunda gitu. Nah kalau selain rambut di kepala, bagian tubuh lain bisa nggak dok kayak janggut misalnya? Banyak. Nanam janggut ya biasanya kan ada orang punya janggut tapi nggak rapet ya kita tambahin biar rapet. Ada orang punya kumis tapi kiri kanannya nggak sama kita perbaiki. Terus ada yang pengen punya janggut dia nggak ada janggutnya sama sekali kita pindahkan. Terus yang punya dulu kan musimnya alis itu di tato ya, disulam ya. Itu banyak sekali rambutnya yang jadi nggak tumbuh. Ya, karena dia terbawa kan dengan itu kan jadi botak. Nah, kita perbaiki bahkan gitu, alis juga bisa ya, Dok ya? Alis bisa.
Tapi memang kalau alis itu kan rambutnya tumbuh. Jadi setiap minggu harus dipotong dulu. Nah nanti setelah 1 tahun dia sudah mengikuti daerah situ, dia nggak akan tumbuh lagi. Gitu. Lucu ya? Jadi ternyata bagian tubuh, kecepatan tubuhnya juga beda-beda ya? Beda-beda. Dok, kalau sekarang ini kan ada macam-macam ya metode transplantasi rambut. Bahkan yang terkini tuh ada yang pakai robot. Nah itu boleh diceritain nggak dok? Bedanya apa dok? Transplantasi rambut ini tidak hanya sekedar memindahkan rambut, ya. Jadi harus ada artnya, ada estetiknya, ya. Kalau dengan robot biasanya dia ambil aja. Banyak sekali yang kapsulnya dia terobek. Apa ya? Kapsul apa nih? Kapsul daripada akar rambut itu. Jadi akar rambut ada pembungkusnya. Ya, ketika pembungkus itu robek atau nggak intak gitu, nggak padat gitu, ditanamkan dia nggak akan bisa tumbuh. Jadi memang kalau untuk robotik itu keberhasilannya cuma 50% sampai 60% terbesar. Nah kalau dengan direct hair implant ini dia keberhasilannya bisa sampai 97%. Nah itu yang saya bilang sayang sekali rambut di belakang cuma sedikit. Ketika kita pindahkan yang tumbuh hanya 50-60%. Gitu. Memang untuk dokternya nggak capek ngerjainnya ya dengan robot yang ngerjain. Tapi kadang juga hasilnya tidak sesempurna manusia yang mengerjakan. Seperti itu. Jadi tetap beda ya dok ya, tangan manusia sama robot ya dok ya? Beda tangannya dokter ketika ngerjain. Kan dokter kalau ngerjain sambil mikir, sambil tahu artnya harus ngambilnya gimana. Beda, benar-benar beda. Benar-benar beda ya dok. Nah sahabat Kompas.com, itu dia penjelasan dokter Nina yang sangat lengkap tentang transplantasi rambut. Jadi tanam rambut ini bisa dilakukan oleh mereka yang sudah berusia di atas 18 tahun dan tidak semua rambut yang botak itu bisa dilakukan transplantasi rambut. Nanti dokter akan cek dulu nih apakah akar rambutnya masih ada atau tidak dan sebagainya. Tapi yang pasti hasilnya akan permanen dan keberhasilannya di atas 90%. Gimana sahabat Kompas.com? Tertarik untuk melakukannya? Jangan lupa saksikan Sehat Yuk, obrolan informatif seputar gaya hidup sehat di YouTube channel Kompas.com.